Selamat pagi anak-anak, selamat kembali lagi di pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Miss Feli ajak anak-anak untuk menyanyikan Ku Tak Membawa Apapun Juga. Kembali kami berkumpul di tempat ini, walaupun kami jarak jauh, tetapi kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, sebentar kami mendengarkan sebagian firman Tuhan. Berkati guru yang menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadikan kekuatan dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi dengan Mr. Rudy di renungan hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy mau bercerita seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, lewat pertolongan dan kuasa Tuhan, tokoh Alkitab ini bisa membuat hati orang-orang Israel kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat yang tadinya menyembah patung-patung, berhala, mereka kembali kepada Allah yang hidup. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai ayat pembuka firman Tuhan hari ini, Mr. Rudy akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, kemudian dilanjutkan di ayat ke-30 sampai ayat yang ke-40. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat yang ke-16 dengan judul perikop Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih.
ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang Mister mau sampaikan adalah tokoh Alkitab yang bernama Elia. Ya, Nabi Elia. Nah, dikisahkan pada suatu hari di Israel hiduplah seorang raja yang bernama Ahab. Nah, Raja Ahab ini mempunyai sifat yang sangat jahat. Kenapa Raja Ahab ini jahat? Karena Raja Ahab sudah berbalik dari Tuhan. Raja Ahab mulai menyembah patung-patung berhala, tidak sama seperti ayahnya. Nah, Raja Ahab dan istrinya, yaitu yang bernama Isabel, mulai beribadah kepada dewa-dewa Baal. Nah, lalu apa yang diperbuat oleh Tuhan, anak-anak? Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan di Israel, sehingga di Israel terjadilah musim kering yang berkepanjangan. Lalu apa yang diperbuat oleh Raja Ahab? Lalu Raja Ahab ini sangat marah. Raja Ahab berkata bahwa semua bencana ini terjadi oleh karena perbuatan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Raja Ahab mulai menyembah patung-patung, bukan kepada Allahnya yang hidup. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabi Elia? Lalu Nabi Elia menantang ke 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi anak-anak selanjutnya? Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Nah, lalu ke 450 Nabi Baal itu mulai menari-nari di depan mezbah korban bakaran. Mereka memanggil dewa Baal agar dewa-dewa Baal ini memunculkan api dari langit. Tetapi setelah dari pagi sampai siang hari tidak terjadi apa-apa. Tidak ada api yang turun dari langit membakar persembahan mereka. Nah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Di siang hari, ya, dengan panas matahari yang begitu menyengat, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api
dari Tuhan Allah Israel. Lalu Elia menyuruh beberapa orang untuk menaruh air di sekeliling mezbah itu, sehingga di sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Lalu kemudian Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang besar kepada rakyat dan orang-orang Israel. Nah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Lalu Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Nah, lalu muncullah api yang turun dari langit dan membakar persembahan itu. Nah, semua korban persembahan yang dipersembahkan oleh Elia kepada Tuhan, dijilatnya habis korban itu. Lalu semua persembahan binatang yang dipersembahkan, kayu, batu, tanah, dan air terbakar habis sampai tidak bersisa. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Di akhir kisah cerita tentang Nabi Elia menantang ke-400 Nabi Baal, akhirnya semua orang-orang di Israel mereka percaya, ya, berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah tentang Nabi Elia dan ke-400 Nabi Baal ini, apa yang dapat kita pelajari anak-anak? Kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat besar, ya, tak terbatas kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha ajaib dan dahsyat. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar kepada Tuhan. Kita belajar percaya, ya, kita bawa hidup kita seluruhnya kita persembahkan buat Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas itu akan memberikan kuasanya kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, sebagai ayat penutup, Mister akan bacakan satu ayat, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-3. Nah, 145 ayat yang ke-3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar kuasanya. Kuasanya tidak pernah terbatas. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat terpuji. Dan kebesarannya sungguh sangat tidak terduga. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.